إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Sifat berikutnya yang dibahas adalah sifat sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat Asy-Syura ayat 10 yang sudah kita singgung, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah ni'ma ya'idzukum bih, sebaik-baik yang memberikan peringatan pada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami'an basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kalimat sami' dan kalimat basir sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama' dan sifat basar. Sangat banyak. Dalla itsbatu sifatay sama' wal basar, yang tentunya di sini sebagai dalil, sebagai hujjah penetapan sifat Allah as-sama' dan sifat Allah al-basar. Dan juga di ayat pertama dinafikan al-mathal laisa kamitslihi syai', sebagaimana sudah kita sebutkan kaidahnya dalam mengenalkan Allah, menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia dan meniadakan sifat-sifat yang tidak layak. Di sini yang ditetapkan adalah sifat sama' dan basar, dan yang ditiadakan adalah sifat al-mathal, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak memiliki keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaannya dengan makhluk dan sekaligus menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat sama' dan sifat basar. Apa makna sama' dan apa makna basar? As-sama' adalah al-mudrik li jami'il aswat mahma khufitat, fa huwa yasma'u sirra wan najwa bi sam'in wa huwa sifatun la yumathilu asma'a khalqih. Maknanya sama' adalah atau sami' adalah yang bisa mencapai suara-suara, yang bisa mendengar suara-suara. Saya tegaskan kalimat mendengar suara-suara.
Sebab ada takwilan-takwilan batil, ada tafsiran-tafsiran yang sesat dari beberapa kelompok yang sesat disebabkan masalah penyimpangannya terhadap asma dan sifat. Mereka menafsirkan bahwa as-sami dengan makna lain, bukan mendengar, tapi memiliki ilmu tentang suara-suara, memiliki ilmu tentang perkara yang dilihat dan seterusnya. Sehingga sama' dan basar oleh mereka digabungkan di dalam satu sifat, yaitu ilmu. Jadi ketika disebutkan sifat-sifat Allah, mereka hanya mengatakan ilmu. Setelah mengatakan wujud qidam baqa sampai pada ilmu. Loh, mana sifat sama'nya? Mana sifat basarnya? Itu sama, itu ilmu. Pendengaran adalah ilmu tentang apa-apa yang didengar. Penglihatan, ilmu tentang apa-apa yang dilihat. Walaupun kelihatannya sepintas sama, tapi hati-hati. Kita akan ketahui nanti penjelasan dari para ulama bahwasanya sangat berbeda jauh ketika kita menyatakan bahwa as-sami' maknanya Allah mendengar suara-suara, dengan tafsiran mereka Allah mengetahui apa yang didengar atau apa yang berbunyi. Ikhwan fillah a'azakumullah, makhluk manusia yang buta kadang-kadang dia tahu apa yang ada di hadapannya, tapi bukan dengan lihat, kan? Berarti belum tentu mengetahui itu melihat. Dia tahu dengan tongkatnya, oh ada lubang di depan. Apakah dikatakan dia melihat? Tidak. Jadi dia mengetahui apa yang di depannya, tapi dia tidak melihat. Sehingga kalimat mengetahui belum tentu melihat. Demikian pula ketika orang-orang yang tuli, dia bisa mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat yang dia tahu apa yang diucapkan oleh orang itu. Padahal dia tidak dengar. Hanya matanya melihat gerakan mulutnya, tahu ngomong apa dia. Dia tuli. Tetapi dia mengetahui apa yang diucapkan. Mengetahui atau mengetahui? Mengetahui dengan gerakan-gerakan lidahnya. Berarti dia walaupun mengetahui apa yang diucapkan, tetapi dia tidak mendengar alias tuli. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari dua sifat yang jelek, buta dan tuli. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak sama antara sifat ilmu dengan sifat sama' dan basar. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengenalkan dirinya dengan tiga sifat tadi, harus kita tetapkan ketiga-tiganya. Kalau memang as-sama' wal basar itu sama dengan al-ilm, Allah mengetahui suara-suara, Allah Maha mengetahui apa yang dilihat atau apa yang bisa dilihat, maka ini semua berarti penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa ilmu Allah ahata bi kulli syai'. Maha luas ilmunya dan mengetahui segala sesuatu. Iya. Dan juga Allah memiliki sifat sami', mendengar suara-suara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, melihat benda-benda. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan disamakan dengan makhluknya, karena Allah awali ayatnya dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya walaupun kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara, tetapi yang didengar oleh Allah adalah suara-suara yang semua suara-suara. Mahma khufitat, serendah apapun suaranya, serendah apapun bisikan-bisikan, Allah Maha mengetahui. Fa huwa yasma'u sirra wan najwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar yang rahasia dan pula najwa, bisikan-bisikan. Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar suara walaupun sangat samar suaranya. Sedangkan makhluk-makhluk ini mendengar suara yang tertentu saja, frekuensi tertentu saja. Lebih dari itu tidak bisa didengar, kurang dari itu tidak bisa didengar. Dan hewan-hewan yang lain juga sama, mendengarkan frekuensi tertentu saja, walaupun kadang berbeda. Manusia tidak bisa mendengarkan yang frekuensi terlalu tinggi, tapi justru ada hewan yang mendengarkan hanya tinggi saja, rendah tidak bisa dengar. Dan ada lagi yang sebaliknya, hanya rendah saja, yang tinggi tidak bisa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini merupakan kelemahan-kelemahan makhluk. Walaupun manusia bisa dikatakan memiliki sifat sama' dan basar, sami', mendengar, basir, melihat,
tetapi tetap maknanya berbeda, tidak sama dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara, bahkan bisikan-bisikan hati Allah Maha mendengar. Orang berbicara dengan rahasia di tempat yang tersembunyi, dalam keadaan berbisik dengan perlahan, Allah Maha mendengar. Sedangkan Al-Basir adalah al-mudrik li jami'il mar'iyat. Basir adalah sifat basar, melihat semua al-ashkhas. Al-ashkhas itu adalah sesuatu yang dalam keadaan merupakan benda, maka Allah melihatnya. Warna, Allah Maha melihatnya. Mahma latufat au ba'udat, bagaimanapun halusnya, bagaimanapun jauhnya. Nah, ini perbedaannya dengan penglihatan makhluk. Penglihatan makhluk terbatas, jarak tertentu terlihat. Kalau sudah lebih dari jarak itu, sudah tidak bisa dilihat oleh mata. Mata-mata makhluk sudah tidak mampu. Demikian pula dalam keadaan latufan, kecilnya, tadi jauhnya, halusnya sekarang. Semakin halus, maka mulailah mata manusia tidak akan sanggup melihatnya. Mulai terlihat lemahnya mata manusia. Bahkan kemudian lebih halus lagi tidak bisa dilihat sama sekali. Lebih kecil lagi, berbagai macam bakteri-bakteri yang ada di sini kita tidak tahu. Kelemahan-kelemahan manusia pada pandangan mereka, Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya demikian. Yang pertama, hikmahnya adalah agar manusia sadar kelemahan dirinya. Bahwa ternyata dirinya dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan memang lemah. Dha'ifa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah ciptakan pandangan manusia terbatas. Alhamdulillah. Sehingga kita tenang minum air. Kita tenang makan makanan. Kalau saja kita melihat, kita akan ngeri lihatnya. Di atas makanan itu bakteri sekian juta jumlahnya. Demikian pula di atas airnya berterbangan sekian banyak materi yang mengerikan. Bakteri-bakteri dan benda-benda yang aneh. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan demikian manusia dan makhluk-makhluk. Pandangan mereka, pendengaran mereka terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika disebut basir, Maha melihat, maknanya adalah Maha melihat dengan penglihatan yang luas. Bagaimanapun halusnya, bagaimanapun jauhnya, Allah Maha melihat. Dan termasuk yang dikatakan halus adalah yang berdimensi lain. Itu juga dikatakan latif. Makanya subhanallah dalam bahasa Indonesia pun dikatakan makhluk halus. Makhluk halus itu roh-roh atau bukan roh sesungguhnya, jin-jin. Karena roh itu ada tempatnya khusus. Tidak bisa kita berbicara tentang ruh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Nabi ketika ditanya tentang ruh tidak menjawab. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan tidak tahu. Ruh min amri rabbi. Adapun ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kata mereka, oh ada roh gentayangan, itu bukan roh. Kalaupun memang ada keanehan-keanehan, itu adalah jin yang mengaku rohnya fulan, yang mengaku rohnya alan. Maka makhluk-makhluk yang dikatakan halus tadi, itu dikatakan latif, latufa. Siapa yang bisa melihatnya? Siapa yang mampu melihatnya? Tidak akan mampu melihatnya makhluk-makhluk yang berdimensi lain, tidak seperti dimensi kita. Maka maka berarti pandangan-pandangan manusia terbatas dengan dimensi, terbatas dengan jarak, terbatas dengan ukuran. Ukuran yang terkecil dia tidak bisa melihatnya, jarak yang terlalu jauh tidak bisa melihatnya, dan dimensi yang beda juga tidak bisa melihatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan perkara-perkara tadi, jauh ataupun dekat. Apapun dimensinya, kecil ataupun besar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, walaupun sekecil-kecilnya, dan tidak terhalang dengan apapun di balik tembok ataupun di dalam bumi. Fatakun fi sakhratin aw fis samaa ya'ti biha Allah. Apakah terjadinya di dalam bumi ataupun di atas langit, Allah Maha mengetahuinya dan akan disebutkan nanti.
dalam catatan amalnya akan tertulis. Fala tu'thir ala ru'yatihi al-hawajiz wal astar. Maka pandangan Allah Maha melihat, tidak terbatas dan tidak terhalangi. Tidak terhalangi oleh hijab apapun, tidak terhalangi oleh halangan apapun, oleh sitar apapun. Kita dihalangi oleh kain secercik atau secercak kain sudah bingung. Udah nggak bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi dengan apapun, dengan tembok lapis 7 ataupun dengan yang lebih dari itu. Ikhwan fillah azakumullah, wa huwa min fa'ilin bima'na muf'il. Kalimat basir itu wazannya wazan fa'il yang maknanya adalah muf'il. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil basar. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar. Memiliki sifat melihat. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Tidak sama dengan makhluknya. Yang tentunya sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Yaliqu bihi wa bijalalih, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca ayat ini, innallaha kana sami'an basira. Rasul membaca ayat ini dalam keadaan wada'a ibhamahu ala udhunih wa ma yalihi allati taliha ala ainih. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga diperiksa oleh Al-Arnaud, juga menyatakan sahih di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Maka Rasulullah SAW ketika menyatakan innallaha kana sami'an basira, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, ibu jarinya ditunjukkan atau ditempelkan ke telinganya dan jari berikutnya ke matanya. Innallaha kana sami'an basira. Artinya apa? Bukan artinya sama dengan makhluk. Artinya betul-betul pendengaran, betul-betul penglihatan. Ikhwan fillah azakumullah. Ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya bahwa Allah betul-betul mendengar dan betul-betul melihat, bahkan Maha mendengar dan Maha melihat, yang tidak terbatas dan tidak sama dengan makhluknya. Wa ma'na al-hadits annahu subhanahu wa ta'ala yasma' bi sam'in wa yara bi 'ainin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan pendengaran dan melihat dengan penglihatan. Ini makna hadis tadi. Dan ini tafsiran ini atau makna hadis ini membantah pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha. Keduanya adalah kelompok sesat yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Mereka menyatakan bukanlah Allah itu Maha mendengar dengan pendengaran, tidak. Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Sungguh tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang majnun bersama mereka, kecuali orang-orang yang gila bersama mereka. Bagaimana mungkin melihat tanpa penglihatan? Bagaimana mungkin mendengar tanpa pendengaran? Mereka dengan alasan seperti alasannya Jahm bin Safwan, bahwasanya kita menetapkan nama Allah bahwa Allah Maha mendengar. Tetapi jangan mensifati Allah dengan pendengaran, kata dia begitu. Jadi Allah Maha mendengar tapi tidak punya sifat pendengaran. Allah Maha melihat tapi tidak punya sifat penglihatan. Sungguh laqad junna Jahmun idh yusammi ilahahu basirun bila basar wa sami'un bila sam'. Sami'un bila sam'in wa basirun bila basar. Ada seorang badui, dan orang-orang Arab badui, Arab gunung biasanya bahasa Arabnya masih kental dan masih bagus, masih asli. Ketika dia datang ke kota, melihat Jahm bin Safwan sedang ngajar. Jahm bin Safwan sedang ngajar pengikut-pengikutnya aliran sesat tadi, mengajarkan bahwa Allah Maha mendengar tanpa pendengaran, Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Maha besar tanpa kebesaran. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa tanpa kekuasaan. Terus begitu.
Ini orang Badui mendengarkan geleng-geleng ini ajaran apa ini? Allah ilhamkan kepadanya. Allah selamatkan Badui ini dari kesesatan jaham. Saat itu juga dia berdiri dan membacakan syairnya. Laqad junna jahmun id yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar. Sungguh telah gila jaham yang menyatakan bahwa Allah Maha mendengar tanpa pendengaran, Maha melihat tanpa penglihatan, Maha tinggi tanpa ketinggian, sampai mengatakan, ya Jahmun, ayurdika, apakah engkau ridho kalau saya mengatakan bahwa bapakmu pintar tapi tanpa ilmu, bahwa bapakmu dalam keadaan berwibawa tanpa kewibawaan, bahwa bapakmu dalam keadaan hebat tanpa kehebatan, bapakmu dalam keadaan terus dipuji tapi dicela, puji tapi dicela. Apakah engkau ridho, wahai Jahm? Itu dengan syairnya orang Badui tadi, separuh lebih yang hadir di majlis itu sadar dan kemudian meninggalkan Jahm bin Safwan. Sampai-sampai dipuji oleh para ulama, sungguh Allah menyayangi mereka yang hadir tadi dengan mengirim hamba Allah ini, dengan mengirim orang Badui tadi untuk membacakan syair tadi, sehingga dia terbelalak dan sadar. Para hadirin mengatakan iya ya, kok bahlul, kok bodoh sekali, menyatakan Maha mendengar tanpa pendengaran, Maha melihat tanpa penglihatan. Padahal Rasulullah SAW ketika mengenalkan dalam riwayat Abu Daud ini bahwa Allah Subhanahu wa taala kana sami'an basira, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, sambil menunjuk telinganya dan menunjuk matanya. Bukan maknanya seperti telinga kita, seperti mata kita, bukan itu maknanya. Maknanya adalah betul-betul mendengar dengan pendengaran dan melihat dengan penglihatan. Ikhwan fillah azakumullah. Wa huwa hujjatun ala ba'd al-asy'ariyah. Dan ini juga berarti bantahan bagi para pengikut Asy'ariyah. Bagi para pengikut Asy'ariyah yang masih berpegang dengan pemikiran Asy'ariyah, padahal Abul Hasan al-Asy'arinya sudah taubat. Ini anehnya. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghafara lahu, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mengampuni kesalahannya, adalah seorang yang tadinya Mu'tazilah, seperti kelompok Mu'tazilah tadi. Kemudian taubat. Tidak mungkin kita menolak sifat, katanya Abul Hasan. Kalau Mu'tazilah kan menolak sifat seluruhnya dengan cara seperti tadi. Nama diterima, sifat tidak diterima. Maha mendengar tapi tidak punya sifat pendengaran, Maha melihat tapi tidak punya sifat penglihatan. Terus akhirnya dia taubat dengan hidayah dari Allah. Tidak mungkin, jelas Allah memiliki sifat, tapi mulai sifatnya dibatasi sekian. Cukup kita katakan ilmu, cukup kita katakan begini, cukup kita katakan begitu. Yani sifat marah bagi Allah dimasukkan ke iradah, sifat ridha bagi Allah dimasukkan ke iradah, pokoknya sifat yang berkaitan dengan kehendak dikembalikan pada iradah. Apa itu marah? Allah tidak punya sifat marah. Loh, ayatnya ada, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Lah kalau kita membaca Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Berarti Allah tidak punya sifat murka, bagaimana? Oh, maknanya murka yang ada di situ. Maknanya ghadab adalah kehendak, iradah untuk membalas, mengazab. Jadi bukan marah, tapi kehendak untuk. Jadi masuknya pada sifat kehendak. Jadi kalau kita dalam menghafalkan sifatnya Asy'ariyah, sifat 20 atau sifat 13, maka yang ada adalah iradah. Iradah. Tidak ada sifat-sifat yang lain. Sifat ridho tidak ada, sifat cinta tidak ada, sifat mencintai tidak ada. Semua tidak ada. Loh, kemana sifat-sifat yang lainnya? Oh, masuk dalam iradah, katanya. Subhanallah, Allah kasih hidayah lagi di akhir hidupnya. Dia sadar kembali dan mengatakan, apa yang aku katakan kemarin salah. Bahkan dia datang ke masjid, berdiri di mimbar dan menerangkan tentang kesalahannya apa yang lalu. Semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah kita wajib mengimaninya. Ini yang terakhir, taubat yang kedua. Dan sebagai buktinya kalau dia pernah bertaubat dengan taubat yang kedua adalah dia menulis. Setelah turun dari mimbar, dia kembali ke rumahnya menulis satu kitab yang terakhir yang namanya Al-Ibanah li Ushulid Diyanah.
Al-ibanah fi usul diyanah maknanya adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip agama. Di dalamnya isinya sudah sama dengan Ahlus Sunnah. Maka mestinya orang-orang para pengikut Asy'ariyah, para pengikut Asy'ariyah mestinya mengetahui kalau Abu Hasan telah bertaubat. Maka kenapa beliaunya telah bertaubat dan telah menyatakan apa yang kami katakan kemarin salah? Kenapa kita masih tetap mengikutinya? Dan di antara kesalahannya adalah ini. Ketika menyatakan sifat sama' dan sifat basar, dimasukkannya ke dalam al-ilmu. Jadi kalau kita hafalkan adanya iradah ilmu begitu. Mana sami' basar? Mana maha mendengar, maha melihat? Dijawab, yang namanya pendengaran adalah ilmu tentang apa yang didengar. Yang namanya penglihatan adalah ilmu tentang apa yang dilihat. Jadi cukup dengan ilmu saja, nggak usah disifati dengan sama' dan basar. Masih ada sisa Mu'tazilahnya. Dan itu pun beliau sudah taubat rahimahullah. Bagaimana membantahnya? Karena sebagian kaum muslimin mengatakan, tapi kan benar, maknanya melihat kan mengetahui apa yang dilihat. Maknanya mendengar adalah mengetahui apa yang didengar. Kan betul. Ingat, serupa tapi tak sama. Mirip tapi jelas berbeda. Apa bedanya? Allah, bukankah al-a'ma ya'lam biwujudis sama? Bukankah orang buta tahu, mengetahui adanya langit? Orang buta tahu nggak ada langit? Tahu nggak ada matahari? Ketika panas, waduh ini mataharinya. Loh, kamu kan buta, tapi saya mengetahui ada matahari di atas. Berarti mengetahui belum tentu melihat. Kalau kamu menyatakan ini kan cukup dengan ilmu saja, Allah berilmu sudah pokoknya. Nah ini melihat, yang melihat itu artinya berilmu tentang apa yang dilihat. Bukan maknanya melihat dengan penglihatan, bukan, tapi berilmu tentang perkara-perkara yang bisa dilihat. Berilmu tentang perkara-perkara yang bisa didengar. Begitu. Lah, berarti kamu belum menetapkan bahwa Allah betul-betul mendengar. Belum menetapkan bahwa Allah betul-betul melihat. Berarti belum menetapkan dua sifat Allah yang mulia, yang sering disebut beriringan dalam Quran. Tidak satu kali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, tidak lima kali. Sekian banyak kali Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wal aqam ya'lam biwujudil aswat wa la yasma'uha. Demikian pula orang yang tuli. Dia bisa mengetahui suara-suara. Walaupun bukan dengan telinganya, tapi dengan tanda-tandanya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengetahui tapi tanpa mendengar, mengetahui tanpa melihat, berarti tidak punya sifat penglihatan dan pendengaran. Ini kelemahan bagi Allah dan tidak mungkin. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa qawluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ketika bicara tentang sahibul jannah yang memiliki kebun dalam surat Al-Kahfi, dan ketika engkau masuk ke kebunmu, semestinya engkau mengatakan Masya Allah. Ketika engkau melihat dalam keadaan berhasil kebunnya, buah-buahnya, kamu ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Mesti begitu, jangan sombong. Disebutkan Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Ayat lain, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah kehendaki, niscaya mereka tidak perang. Tetapi Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikenalkan oleh Allah di sini? Sama dengan ayat tadi. Ayat tadi diajarkan oleh Allah agar kalau kita mengagumi sesuatu, ucapkan ini adalah kehendak Allah. Ayat yang kedua, kalau Allah kehendaki, niscaya mereka tidak perang. Tapi kenyataannya terjadi perang. Kenapa? Karena Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ini sifat kehendak, sifat iradah, sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat lainnya yang mengandung sifat ini adalah
Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak kecuali yang sudah disebutkan, yakni babi dan sejenisnya. Ghayra muhillis shayd wa antum hurum. Tapi ingat, jangan menghalalkan berburu ketika kalian dalam keadaan ihram. Ihram haji atau ihram umrah enggak boleh berburu. Binatangnya halal, binatang ternak, tapi berburu kalau ketika ihram jangan. Di luar ihram silakan. Wa idza halaltum fastadu. Apa akhir dari ayat ini? Akhirnya innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang dikehendakinya. Allah menentukan hukum-hukum sekehendak Allah. Sifat kehendak lagi, sifat iradah lagi. Ayat lain yang mengandung sifat kehendak adalah faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam dengan mudah. Sedangkan orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit seakan-akan dia naik ke langit. Disebutkan kehendak. Kalau Allah kehendak, orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, Allah mudahkan. Orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah sempitkan dadanya. Ini khonibdina azakumullah berarti juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi semuanya mengandung sifat kehendak, dan sifat kehendak disebutkan dalam Quran dengan beberapa lafaz. Di antaranya lafaz masyiah, syaa, yasha'u, wa ma tasyauna illa in yasha Allah, dan disifati pula dengan sifat atau dinamakan disebutkan dengan lafaz iradah, arada yuridu, wa man yurid wallahu yahkumu ma yurid. Allah menghukumi apa yang dikehendakinya. Maka ya khonibina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, dan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan tentang dirinya fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya. Demikian ya khonibina azakumullah, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sama', sifat basar, dan sifat iradah dan masyiah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran, maha mendengar, sifat penglihatan, maha melihat, dan sifat kehendak. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.